Keren, mantep lah. Ini testimoni saya ya pada aplikasi ini ataupun pendapat saya lah secara pribadi terhadap aplikasi ini. Karena apa? Karena ini gratis ya dan bisa mengcover 100 orang. Dan ditambah lagi apa? Unlimited ya, dipakai 24 jam, simple lagi ya. Jadi nggak butuh untuk daftar-daftar seperti itu. Dan ini menurut saya oke banget ya. Jadi pilihan buat siapa saja yang mau mengadakan kelas online misalnya ya, atau kuliah online, ataupun mau meeting, bahkan untuk yang meetingnya itu ada kalau nggak salah 200 giga, dan kita bisa upload di situ ya materi-materi meeting ataupun materi-materi kuliah, baik itu bentuk misalnya PPT gitu ya, ataupun Word, pokoknya bisa lah. Dan ini juga menurut saya sangat simple, jadi aplikasi ini simple dan bisa jadi solusi lah bagi yang mencari gratisan. Nah, pengalaman kadang kan kita nggak pengen sih gratisan, tapi untuk upgrade-nya kadang ada yang kemudian membutuhkan kartu kredit padahal kita mungkin nggak ada ya. Atau mungkin harus menggunakan PayPal dan ternyata mungkin PayPal-nya lagi trouble, itu jadi kendala juga. Sehingga kemudian pakai yang mode gratisan, misalnya pakai ya Zoom ataupun yang lain, misalnya harus terkendala waktu yang dibatasi 40 menit seperti itu dan kemudian berhenti padahal lagi serius-seriusnya gitu. Nah, ini bisa jadi solusi, bisa jadi alternatif buat Anda semuanya ya. Oke, baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, izinkan saya untuk memperkenalkan channel ini. Channel ini adalah channel Psikologi Menjawab, dan bersama channel ini saya akan sharing-sharing ya terkait dengan ilmu psikologi dan juga informasi-informasi penting yang saya kira Anda butuhkan ya. Misalnya terkait beasiswa untuk kuliah baik S1, S2 ataupun S3, barangkali ada tetangga, ada kerabat, atau bahkan mungkin ada saudara, atau mungkin Anda sendiri membutuhkannya, silahkan untuk dikepoin ya. Silahkan untuk dicari, dan juga ada giveaway barangkali yang membutuhkan atau pengen nih sesekali lah dapat hadiah, join lah seperti itu. Dan juga ada materi-materi psikologi yang tentunya menjadi kemanfaatan lah, memberi kemanfaatan buat kita semuanya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi sebenarnya video ini ataupun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi tutorial ya. Jadi tutorial aplikasi gratis untuk webinar dan meeting. Nah, oke. Dan ini bisa memuat 100 peserta ataupun 100 orang ya. Nah, seperti apa? Tampilannya kalau kita buka seperti ini ya, namanya Lux Meeting ya. Tampilan depannya seperti ini, ada sign up, ada login, tetapi kita bisa saja kemudian langsung ya, langsung kemudian ya tidak harus sign up ya, bisa aja sih daftar terus kemudian bisa, oke ya. Tapi ada juga yang langsung. Nah, ini tampilan depannya. Nah, akan lebih oke sih menurut saya ini sign up aja karena memang free, gratis ya, sign up. Terus kemudian setelah sign up misalnya kita mau masuk ya ataupun kita mau login, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi di sini silahkan untuk ditulis emailnya. Jadi email yang tadi digunakan untuk mendaftar ya. Jadi simpel sih, tulis email terus kemudian nama. Udah itu aja paling password itu ya. Nah, ini bisa langsung kemudian login pakai email ya. Ya, seperti ini. Ya, login akan tampilnya seperti ini. Atau kemudian bisa juga dengan menggunakan nomor telepon atau nomor handphone ya. Kalau misalnya ragu-ragu, wah ini sebenarnya aplikasinya aman atau enggak, ini seperti apa sih? Nah, silahkan untuk diklik di sini ya, di bagian agreement di sini ya. Jadi tentang pelayanannya dan juga privasi polisnya itu seperti apa. Jadi kadang kita memang mesti cermat, kita mesti kritis ya, bacalah di sini. Oke ya. Terus kemudian
kita sudah masukkan email misalnya ya, saya udah masukin email atau Anda udah masukin email, lalu seperti apa munculnya? Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan katakanlah sandi, tetapi kita akan dikirimi semacam kode ya. Ini misalnya saya menggunakan login pakai email saya ini ya. Nah, itu akan masukkan kode. Jadi ini tampilan emailnya sesuai dengan email Anda sendiri. Ini pakai misalnya email saya ya. Nah, akan dikirimkan kode ke email sejumlah 6 digit ya. Terus kemudian akan diberi kesempatan ini selama sekitar ini ya, 5 ya mungkin semenit atau 10 menit ya. Terus dimasukkan. Nah, tinggal dimasukkan saja di sini. Ya, dimasukkan. Lalu kemudian klik next. Nah, kalau dari sistem kerjanya seperti ini, saya merasa atau menganggap bahwa ini aman ya, karena hanya kita yang kemudian mendapatkan, yang tahu kodenya, karena itu dimasukkan ke email kita langsung ya, sehingga kita bisa lanjutkan di sini. Oke, setelah login, maka kita akan dihadapkan sama tampilan seperti ini ya. Jadi ini sapaannya, boleh dibilang ini nama kita lah, nama Anda. Terus kemudian ada join meeting, terus kemudian ada start meeting. Nah, join meeting itu apa? Kalau misalnya orang lain sudah mengadakan acara dan kita mau join, nah klik aja join. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita ini sebagai hostnya ya, kita mungkin dosen, mungkin trainer seperti itu, kita mengadakan acara maka atau mengadakan rapat, nah ini yang kita klik start meeting, ya start meeting. Nah kalau join meeting nanti akan diminta untuk kita katakanlah ya masuk sebagaimana seperti Zoom ataupun yang lain ya, kode ataupun link. Nah saya kira nanti saya tunjukkan lah. Atau misalnya ntar kalau kita start meeting, gimana nih cara kita untuk membagikan link meeting kita. Oke, nanti juga akan saya sharekan. Baik, kita lanjutkan. Setelah kemudian kita login ya, terus kita milih, ini saya milih meeting ya. Lalu kemudian buat judul meetingnya apa, terus kemudian namanya apa. Misalnya saya menuliskan meetingnya di sini tutorial ya, terus NIM-nya adalah psikologi menjawab. Nah, terus kemudian kita klik aja Meet Now. Nah, ini pilihan buat kita. Apakah kita mau mengaktifkan sound-nya, ya, mikrofonnya maksud saya, ataupun kita mengaktifkan video. Ini pilihan kita. Misalnya kita tidak ingin menggunakan video, ya, bisa kita silang seperti ini ya. Atau kemudian kita ingin tampil dengan video. Oke. Nah, ini seperti saya kira cukup familiar dan cukup mudah kalau ini ya. Terus kemudian akan tampil seperti ini kalau misalnya kita tadi video yang diaktifkan ya akan muncul di sini. Ya. Kalau misalnya kita ingin bicara, mikrofonnya tinggal diaktifkan. Nah, ini tadi judul meetingnya adalah tentang tutorial, terus kemudian ini psikologi menjawab, hostnya ataupun me di sini saya ya. Nah, yang tengah ini adalah untuk share screen. Sedangkan di sini pengaturan terkait sama mikrofonnya ya, sama juga videonya benar atau kameranya ya. Kita bisa saja kemudian menggunakan kamera eksternal, bisa, atau kemudian memang menggunakan kamera laptop nih pakai pengaturan di sini. Nah, terus kemudian ini adalah tombol untuk leave meeting ataupun end meeting ya, untuk meninggalkan meeting ataupun kita mengakhiri meeting. Terus ini untuk mute all, unmute all. Kalau misalnya kita sebagai host, kita yang memiliki katakanlah meetingnya, ya, yang mengundang, ini kita bisa mengatur mute all. Jadi semuanya mode diam ya. Atau kalau kemudian nanti ada diskusi, nah bisa unmute. Terus kemudian bawahnya ini ada invite. Jadi ya, invite itu kalau misalnya kita mau mengundang teman ataupun orang lain untuk join. Nah, nanti diklik invite. Nah, inilah tampilan-tampilan peserta ya. Partisipannya siapa saja seperti ini bisa tampil ya. Atau kita mau mengundang teman, kita bisa copy di sini.
Nah, ini copy, tinggal copy aja, copy ID-nya ya. Terus kemudian ini tutorialnya. Oke, ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah terkait sama, nah ini kalau misalnya kita mau mengundang teman untuk gabung, untuk ikut rapat, atau misalnya seminar, tinggal klik invite, nah akan muncul seperti ini. Nah ini ya, misalnya, nah ini nama sesuai dengan kita. Terus kemudian meeting ID-nya akan muncul, terus tutorial, terus meeting link. Nah, tinggal di copy, terus kemudian di-sharekan ke teman, nanti teman akan menggunakan meeting ID dan juga link. Atau kemudian di sini ya, akan di sini di copy bisa untuk kemudian dibagikan. Nah, seperti itu. Saya kira itu sangat mudah sekali ya. Terus kemudian, kalau misalnya kita meetingnya udah selesai, kita klik saja di sini, ini ya, gambar telepon ini akan muncul tiga pilihan ya, cancel, terus kemudian end meeting atau leave meeting. Nah, bedanya apa? Kalau end meeting berarti kita mengakhiri, kalau kita sebagai host maka boleh dibilang meetingnya bubar ya. Tetapi kalau kita leave meeting, maka kita yang sebagai host itu keluar dan kemudian akan langsung posisi hostnya itu ke orang lain. Jadi kita memang keluar dari sini, tetapi kemudian posisi hostnya akan digantikan oleh orang lain secara sistem ataupun secara otomatis. Maka baiknya kalau misalnya kita memang hostnya, kalau memang kita mau mengakhiri, silahkan diakhiri aja meeting ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian berikutnya, share screen tadi sudah ya. Nah, apa sih kelemahan dan kelebihan dari aplikasi ini? Ini saya kira juga perlu saya sampaikan. Kelebihannya di sini gratis ya. Ini gratis, tidak berbayar. Terus kemudian ringan. Artinya ya menurut saya ringan banget ya. Terus kemudian simple. Jadi sangat mudah, tampilannya juga mudah, tidak ribet. Dan sejauh yang saya baca, saya pahami, saya pelajari ini aman. Ya, nanti silahkan untuk dipelajari dan kemudian sebelum memutuskan untuk menggunakan ya. Jadi sifatnya video ini adalah review, bukan kemudian menjadi sesuatu keharusan untuk diikuti, karena semuanya akan kembali ke masing-masing ya. Terus kemudian kekurangannya record. Nah, untuk record misalnya kayak Zoom itu kan langsung otomatis di dalamnya kita bisa merecord ya. Kalau ini recordnya adalah butuh aplikasi lain untuk merecord. Nah, ini saya kira jadi satu kekurangan ya. Tetapi kalau misalnya memang kita bisa memanfaatkan aplikasi yang lain, saya kira tidak jadi permasalahan. Nah, terus kemudian yang lain apa saja yang kemudian penting juga untuk diketahui. Nah, saya kira selain kemudian ada kita bisa istilahnya yang join adalah 100 peserta, hal lain apa nih yang kemudian juga perlu untuk kita ketahui. Nah, ini ya, invite participant with easy, jadi sangat mudah, kita bisa pakai SMS ya. Nah, bisa kalau misalnya kita udah masukin kontaknya, terus kemudian juga share info meetingnya kita juga bisa. Terus kemudian sangat simpel juga sih untuk kita mau join, itu simpel banget. Terus kemudian real time content sharing, jadi kita misalnya share screen itu sangat mudah lah. Terus kemudian juga di suite-nya, di Lux Suite-nya itu tersedia berbagai macam bahasa sebenarnya kelebihannya ya. Jadi misalnya kita meeting dengan orang berbahasa Inggris misalnya ya, atau bahasa asing, bahasa yang ada di sini. Itu kita bisa melihat subtitlenya, jadi sudah diterjemahkan langsung. Nah, ini saya kira sangat menarik ya.
Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya ingatkan lagi untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Dukung untuk kemudian terus berkembang, bagikan video-video psikologi menjawab. Mudah-mudahan terus untuk kemudian maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.